Oke, untuk grease ini masih menggunakan grease asli dari pabrik ya, masih bagus, grease-nya masih utuh. Terus untuk presisi dari gearnya juga masih bagus. Oh, ternyata bukan bukan main shaftnya gendut, tapi ini ya, normal ini dari gear maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yan Jendril. Nah, kali ini kita akan membongkar dan merakit dari rel Aji King Surf King. Nah, untuk seri Aji King ini yang seri rel long spoolnya ya. Cek dulu putaran dari relnya. Ini kering ya bagian dalamnya. Terus di bagian rel ini juga terdapat masalah. Ini di bagian rotor sedikit kocak, sedikit goyang-goyang. Terus untuk spool, nah ini juga sedikit kendor di bagian main shaftnya. Ini kita lihat ya. Kita bongkar dulu di bagian spool ya. Nah, untuk spool ini drag washernya di atas ini ya. Nah, untuk drag washernya sendiri ini ada ya 3 set standar. Setelah spool sudah, bisa kita lepas handle-nya dulu. Oke, handle terlepas. Dan kita lepaskan dudukan ini clicker juga. Kemudian untuk melepas align trap preventionnya ini kita perlu melepas pen yang ada di sini. Nah itu kita lepaskan dulu pennya. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Oke, setelah lepas, nah, kita ambil align trap preventionnya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada piring. Nah, di bagian bawah piringnya ada ring ya. Jadi habis di bawah ini align trap preventionnya, terus ada piring, lalu ring, dan ada lagi kawat pengen bentuknya sama kayak yang mengunci align trap prevention tadi. Ya, bentuknya sama persis. Nggak, setelah dilepas semua bisa kita lepaskan baut penahan dari pengunci rotor dulu. Setelah baut terlepas, kita lepaskan mur pengunci rotornya. Setelah pengunci rotor terlepas, bagian bawah baut ada ini ya, ring ini. Dan kita bongkar dulu di bagian rotornya. Pertama dari roller kita lepas. Kemudian kita ambil rollernya. Untuk roller ini piringnya ada dua, jadi atas sama bawah.
Oke, oh ini yang atas bearing, yang bawah menggunakan bushing kuningan ini. Nah, setelah terlepas rollernya, kita lepas dulu bell wire AC-nya. Yap, setelah terlepas bell wire AC-nya, kita buka. Yap, lanjut kita lepas clutch-nya. Nah, di bagian atas dari roller tadi masih ada lagi, yaitu ring. Nah, setelah ring terlepas, baru bisa kita buka pengunci dari clutch-nya. Clutch terlepas. Penutup untuk pair clutch kita ambil. Nah, setelah penutup terlepas, kita ambil pairnya, kemudian L-nya. Nah, setelah bagian rotor sudah dibongkar semua, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran mesin. Untuk pembongkaran mesin, kita bongkar dulu di bagian penutupnya belakang. Setelah baut dibuka semua, bisa kita cek. Kita buka mesinnya. Oke, untuk grease ini masih menggunakan grease asli dari pabrik ya, masih bagus, grease-nya masih utuh. Terus untuk presisi dari gearnya juga masih bagus. Oh, ternyata bukan main shaftnya gendut, tapi ini ya, nah, normal ini dari gear, maksudnya gear warm shaftnya normal. Oke, putaran juga masih bagus. Oke, sekarang kita lepas ring untuk drive gear dulu, kemudian bearing untuk drive gear yang atas dilepas. Setelah bearing terlepas, kita posisikan ke belakang. Ya, setelah posisi paling belakang seperti ini, bisa kita lepaskan main shaftnya. Ya, setelah main shaft terlepas, kita ambil shaftnya. Kemudian kita bongkar di bagian powelnya. Di bagian powel ada baut penguncinya, kita buka dulu. Kemudian penutup dari powelnya diambil. Ya, penutupnya. Setelah itu powel bisa dilepaskan. Ya, powel terlepas. Ini kita lepas drive gearnya dulu. Setelah powel terlepas, kita buka. Jadi dia tidak menggunakan tutup ini ya. Untuk melepasnya kita harus lepas dulu semua bagiannya. Nah, ini
asnya kita ambil. Untuk melepas dari gearnya ini kita harus bongkar dulu semua bagiannya. Jadi bagian one way ini kita lepas dulu. Ya, kita lepaskan dulu ring untuk grab gear, yang untuk pinggang gear, kemudian per untuk one way ini kita ambil dulu birnya. Nah itu ya birnya kecil sekali. Ya, setelah bir terlepas, ini biarkan di sini ya posisi dari birnya. Jadi kita lepaskan pinion gear beserta bearing dan one way nya. Oke, untuk bagian one way sudah dilepas. Lanjut kita bongkar di bagian worm shaft gearnya, worm shaftnya. Nah, gimana cara melepas gear worm shaftnya? Ini karena nggak ada tutupnya, kita dorong. Ini karena ada penutupnya ini kita tarik penutupnya. Nah, ini. Nah, di bagian bawah dari penutup ini ada bearing. Bearingnya kita ambil dulu. Nah, setelah terlepas, nah baru bisa kita lepaskan gear worm shaft sekaligus asnya. Nah, ini kita dorong ke atas, tinggal ditarik deh keluar. Nah, oke. Sudah terlepas ya. Bisa kita ambil main shaft untuk slider dan gear yang depan. Nah, untuk melepas asnya ini kita tinggal dorong keluar ke depan karena sudah ada lubangnya. Keluar. Sip. Kemudian bearing untuk drive gear bawah didorong keluar. Nah, keluar sendiri. Cek lagi apakah spare part masih ada ketinggalan. Oke, udah nggak ada. Ya. Setelah semua spare part sudah dibongkar, bisa kita langsung ke pencucian. Oke, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Nah, jangan lupa di bagian bodi, terus bagian rotor dan spool dan berbagai spare part lainnya dioleskan dengan oil. Nah, dianjurkan menggunakan kuas yang paling halus ya, untuk menggapai bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain. Oke, dindingkan kuasnya. Setelah diberikan oil ya semua di bagian bodi-bodi spare part-nya, langsung aja kita mulai ke perakitan. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Nah, spool kita mulai dari pemasangan teflon dulu. Nah, yang paling bawah, kemudian yang bentuknya melingkar, lalu teflon lagi. Jadi urutan ini seling-seling ya, jadi teflon, terus plus yang plat besi, teflon lagi, terus besinya, terus yang tengah ini ada 4 tendoran ini, itu letaknya di tengah ya. Setelah itu teflon yang terakhir, dan bisa dipasangkan plat besi yang terakhir. Kemudian dikunci dengan kawat pen. Oke, sudah dipasang. Lanjut kita rakit di bagian peer clutch. Sebentar sebelum kita pasangkan peer clutch, ini kita tutup ini dulu. Nah, saya tutup, bisa dikunci. Nah, untuk penguncinya yang bawah sama atas beda. Nah, untuk yang atas
bautnya yang kecil ini ya, terus yang bawah yang besar ya. Coba kita pasangkan bautnya. Setelah pasang tutupnya, bisa kita pasangkan per. Nah, sebelum dipasangkan per clutch, diberi grease dulu dudukan dari pernya. Oke, setelah tutup, kita pasangkan clutchnya. Nah, setelah clutch terpasang, kita kunci. Nah, untuk baut pengunci dari clutch sama bel isi besarnya sama, panjangnya sama. Ya, tutup bautnya telah dipasang, bisa kita cek kekuatan dari pernya. Ya, untuk per masih aman. Lanjut kita beri grease dudukan untuk bel wire AC-nya. Kemudian dipasang bel wire AC-nya. Ya. Oke, setelah bel wire AC terpasang, lanjut ke perakitan dari roller. Nah, untuk perakitan roller ini kita posisikan ke bawah dulu clutchnya. Setelah itu kita rakit di bagian rollernya. Nah, sebelum dipasangkan bushing yang paling bawah, ini kita beri grease dulu, baru pasangkan bushingnya. Ini ya, bushing kuningan ini kan. Dan bisa kita pasangkan rollernya. Dan kita tutup dengan grease lagi dan dipasangkan bearing, dan bisa ditutup dengan ring, lalu dikunci. Ya, setelah dikunci, cek putaran dari rollernya. Oke, bentar ya. Nah, semisal nggak muter, dibalik ya rollernya, biar kalau kebalik. Ya, roller sudah, di bagian rotor juga sudah. Lanjut ke bagian mesin. Di bagian rotor selesai, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari gear oscillation, gear warm up. Untuk gear ini kita berikan grease dulu yang bagian atas ini. Ya, kita
taruh ini dulu. Kita akan pasangkan bearingnya nanti ya, karena ada tempat bearing itu letaknya di bagian sini, di bushing atas nanti. Setelah bearing terpasang, dudukan untuk bearing bomsap yang bawah kita beri grease dan dipasangkan bearingnya. Lanjut, dudukan untuk bearing drive gear bawah dipasang, di grease, kemudian dipasang bearingnya. Setelah terpasang, jalur untuk slidernya dioleskan dengan grease tipis-tipis. Setelah diberi grease, bisa diberi grease gear worm shaftnya. Ya, setelah diberi grease bisa dipasangkan. Setelah diberi grease bisa dimasukkan slidernya dan langsung kita pasangkan as untuk slider. Pasang dari atas ini ya, masukkan. Ya, masukkan. Setelah as untuk slider masuk, kita pasangkan slidernya dan gear wormsapnya. Ini harus pas ya posisinya, masuk ke lubang dari gearnya. Ya, setelah masuk, dorong ke bawah, mundurkan ke belakang dan masukkan gear yang atas. Nah, masuk rutin ya. Setelah masuk, posisikan slider ke belakang. Kemudian kita pasangkan bushing penutup dan bearing untuk gear wormsap atas, dipasangkan ke bushing sini. Setelah masuk, kita pasangkan. Ya, dan bisa dipasang pinion gearnya. Pinion gear kita beri grease dulu. Setelah diberi grease, bisa kita pasangkan pinion gearnya dulu. Kemudian ring yang paling tipis itu posisinya di bawah dari as one way nya. Pasangkan as one way nya, kemudian one way. Setelah one way terpasang, dudukan untuk bearing rotor, kemudian bearing rotornya. Setelah itu kita tutup dengan grease bagian atasnya. Dan bisa tutup. Setelah terpasang pinion gearnya, bisa kita pasangkan pair untuk one way ini ke dudukannya. Ini masukkan. Ya, setelah posisinya sudah masuk seperti itu pairnya, ya, bisa kita lanjut ke perakitan dari mesin dalam. Pertama, kita pasangkan main shaft dulu. Ya, setelah main shaft terpasang, posisikan ke tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita kunci dulu main shaftnya.
setelah main shaft terkunci, bisa kita pasangkan powel. Yap, setelah powel masuk, bisa dikunci. Ya, setelah dikunci, cek putarannya dulu, cek naik turun dari slider dan main shaftnya. Ya, normal ini ya, bisa naik turun dengan lancar. Lanjut kita pasangkan ring untuk pinion gearnya. Ini ada 2 ringnya, pasangkan di atas semua. Lanjut ke perakitan dari drive gear. Kita berikan grease di bagian gear ya. Setelah diberikan grease, bisa langsung kita pasangkan drive gearnya. Nah, kemudian dicek putarannya. Oke, putaran aman. Langsung kita pasangkan ring untuk drive gear. Kemudian kita beri grease di bagian atas dari drive gearnya. Nah, setelah diberikan grease, bisa kita pasangkan bearing drive gear atas. Ya, setelah terpasang bearingnya, langsung bisa ditutup dan dikunci. Untuk baut pengunci bodi ada 2 perbedaan, yang satu kepalanya gepeng, yang 4 ini kepalanya tumpul ya, dan mata bautnya lebih besar daripada yang gepeng. Untuk yang kepalanya gepeng, yang datar, ini posisinya di depan sini, yang lainnya di belakang semua. Kemudian kita pasangkan langsung rotornya. Setelah itu bisa dikunci. Nah, di bagian bawah baut pengunci, umur pengunci itu ada ring ini ya. Ini kita pasangkan ringnya dulu di bawah. Setelah ring masuk, sudah bisa dikunci ring. Setelah dikunci, kita pasangkan baut penahan untuk pengunci dari rotornya ya. Ya, masukkan. Ya. Untuk posisi seperti ini, biar lurus kayak gitu. Setelah dipasangkan baut penahannya, bisa kita tutup belakang dan dikunci penutupnya. Setelah dipasangkan penutup belakang, kita lanjut ke pemasangan dari handle. Nah, sebelum kita pasang spool, kita cek putaran dari relnya dulu. Pertama, cek di bagian jeda dari drive gearnya. Oke, ini jeda normal ya ini. Kemudian jeda dari rotornya. Untuk rotor ini memang sedikit goyang karena tadi cuma menggunakan bearing satu ya di bagian atas, bagian rotor, sama yang bawah nggak pakai bearing, jadi cuma one way, terus bearing. Putaran aman, naik turun juga aman.
untuk pair juga aman. Lanjut ke perakitan dari spool. Pertama dudukannya dulu, pengunci yang bawah ya. Dan untuk pemasangan biar lebih mudah, usahakan posisi dari main shaft ini, nah ini posisinya ini paling atas. Kita naikkan dulu, mundurkan. Nah posisinya biar lebih mudah perakitannya, ini ikutin ya, posisinya agak naik ke atas. Pasangkan dulu pengunci yang pertama yang bawah. Nah ikutin ya posisi pengunciannya. Setelah itu ring, kemudian bearing, line trap prevention kita pasangkan. Usahakan posisinya pas, jangan sampai salah, karena ini bolak-balik beda ya, diputar-putar beda ya. Setelah terpasang, dikunci lagi yang bagian atas, klik. Nah setelah terkunci nggak bisa lepas ya, kita langsung pasangkan dudukan spool pertama yang besi dulu, kemudian dudukan sebagai leg clicker dan ring teflon ini ya, masukkan ya. Langsung kita cek dragnya. Langsung kenceng ini, dragnya masih bagus banget ya tadi ya. Jangan lupa untuk penyimpanan mesin nggak digunakan itu jangan sampai di drag mati. Nah usahakan dragnya nol seperti ini supaya drag coasternya awet kan. Nah semisal kalau dibiarkan mengunci seperti ini drag coasternya yang di dalam bisa cepat aus. Nah apalagi dengan bahan teflonnya tadi itu, kalau semisal sering-sering disimpan dalam keadaan drag mati itu bisa nempel ke besinya, jadi otomatis di bagian drag coaster nanti bisa berkarat semua nanti ya. Oke sudah. Oke tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari rel AJ King Surf King. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.